Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini sambil hadir di kaki salib, kita takjub akan Yesus yang tak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Dia tidak pernah menulis buku, tetapi begitu banyak buku ditulis tentang dia melebihi siapapun. Dia tidak pernah mengarang lagu, tetapi dia menjadi sebuah tema lagu bagi musisi-musisi terbaik dunia. Yesus tidak pernah belajar tentang ilmu kedokteran, tetapi dia telah menyembuhkan banyak orang secara fisik dan memulihkan hati yang hancur lebih daripada ahli medis. Penderitaan dan kematiannya memberikan hidup bagi siapapun yang percaya. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, yang menghasilkan banyak buah. Tiada kehidupan tanpa kematian. Tiada kemuliaan tanpa derita. Tiada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Kita berterima kasih kepada Yesus untuk kemiskinannya, untuk sakit dan derita yang ia harus alami demi kita. Cintanya sedemikian besar, begitu luas dan dalam. Kita dapat menghitung daun pepohonan di hutan, tetapi kita tidak dapat mengukur dalamnya cinta Tuhan. Pada tahun 1900 terjadi kekacauan di Tiongkok. Pada waktu itu ada usaha besar-besaran dari penguasa Tiongkok untuk melawan orang-orang asing dan orang-orang Tiongkok yang beragama Kristen. Pada suatu hari mereka mengepung sebuah sekolah Katolik. Semua pintu dari dan menuju sekolah itu tertutup kecuali satu. Di depan pintu itu para tentara Tiongkok meletakkan sebuah salib di atas tanah. Kemudian para tentara memerintahkan supaya barang siapa yang menginjak salib itu boleh pergi dengan bebas. Sementara setiap orang yang tidak berani menginjaknya akan ditembak mati. 6 murid yang pertama berjalan mendekati salib itu. Kemudian mereka menginjak salib itu dan sesudahnya diizinkan untuk pergi dengan bebas. Namun anak yang ketujuh, yakni seorang gadis kecil, mendekati salib itu dan berlutut di depannya sambil berdoa. Seketika itu juga ia ditembak. Murid-murid lainnya yang berjumlah kurang lebih 100 orang mengikuti contoh gadis kecil itu dan semuanya ditembak mati. Mereka memilih mati daripada mengkhianati iman mereka akan Yesus. Kesetiaan dan keberanian dari murid-murid tersebut memberikan inspirasi bagi kita untuk memasuki pekan suci ini. Mereka mengikuti teladan kesetiaan Yesus kepada kehendak Bapa yang menderita dan wafat di salib. Penderitaan dan kematiannya memberikan hidup bagi siapapun yang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pasti banyak di antara kita yang tidak bakal mengalami nasib seperti kurang lebih 100 anak sekolah di Tiongkok tadi untuk menunjukkan kesetiaan kepada Kristus. Kita menyebut pekan yang akan datang sebagai pekan suci, karena selama pekan itu kita diundang untuk kembali menunjukkan kesetiaan kepada Yesus. Kita diundang untuk sadar bahwa seperti orang banyak yang meneriakkan Hosana Putra Daud, tetapi segera berteriak penuh kemarahan, salibkanlah dia. Kita juga kerap menyanjung Yesus, dan setelah itu menyiksa dia dengan dosa-dosa kita,
dan ketidaksanggupan kita untuk konsisten pada kebenaran, ketidakmampuan kita untuk mengatakan ya sebagai ya dan tidak sebagai tidak. Itulah Yudas di dalam diri kita yang kerap menggiring kita untuk mengkhianati komitmen kita terhadap panggilan hidup kita, terhadap tugas dan pelayanan kita, terhadap suami atau istri, terhadap anak-anak dan terhadap orang tua kita. Seperti Pilatus yang suam-suam kuku, yang menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi sekaligus menjatuhkan hukuman mati padanya. Kita pun kerap kali mengatakan dan percaya akan kebenaran, tetapi mempraktekkan yang sebaliknya. Seperti para serdadu yang membela diri dengan mengatakan bahwa mereka cuma melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kita pun mungkin sering membenarkan diri dengan mempersalahkan orang lain dan mengkambing hitamkan orang lain atas kesalahan yang kita perbuat dan mendatangkan malapetaka bagi orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barangkali kita berjuang berbuat baik, berjuang melaksanakan cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi kerap kali niat baik, tindakan baik kita tidak selalu dibalas dengan tindakan baik dan komentar yang baik. Kita belajar dari Yesus. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus membangkitkan banyak orang mati. Yesus banyak berbuat baik. Tetapi di pengadilan Pilatus, dia kalah voting. Yang menang adalah Barabas. Tapi saudara-saudari, kematian tidak berakhir tragis. Kematian mendatangkan kehidupan, penderitaan mendatangkan kemuliaan, salib mendatangkan mahkota. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pekan suci kita akan merayakan puncak dan cinta kasih Kristus kepada kita. Pekan ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk membaharui kesetiaan kita kepada Kristus Sang Raja. Mari kita mohon kepada Allah pertobatan yang benar, supaya telinga hati kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang berkata, "Aku selalu bersama denganmu dengan segala keberadaanmu," dan membuka mata jiwa kita sehingga kita dapat menikmati Paskah pagi yang melampaui Kalvari. Sehingga Paskah untuk kita bukan pasti aku susah karena ada hutang, tetapi Paskah bagi kita adalah pasti aku selamat karena Allahku hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sambil mengenang arwah saudara-saudari kita yang telah berpulang, tadi saya jalan dari Tirtaria sampai ke sini, banyak orang sembahyang kubur. Kita juga ingat saudara-saudari kita yang meninggal dunia. Kita katakan dengan iman apa yang dikatakan oleh penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Yesus, ingatlah kehendakku jika engkau datang sebagai Raja. Kita juga mengingat mereka dan kita katakan, Yesus, ingatlah akan mereka jika engkau datang sebagai Raja. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Mari kita sama-sama. Jesus, remember me when you come into your kingdom.
Jesus, remember me when you come into your kingdom. Kita ingat saudara-saudari kita, kaum keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga juga Yesus mengingat mereka ketika Ia datang sebagai Raja. Jesus, remember them. Jesus, remember them when you come into your kingdom. Jesus, remember them when you come into your kingdom. Jesus, remember them. Jesus, remember them when you come into your kingdom. Jesus, remember them when you come into your kingdom. Saudara-saudari, kita percaya akan kemurahan dan belas kasih Tuhan. Maka ketika kita mengatakan, Yesus ingatlah akan daku jika Engkau datang sebagai Raja, juga kita berdoa bagi kaum keluarga kita yang meninggal, Yesus ingatlah akan mereka jika Engkau datang sebagai Raja. Kita percaya Yesus tidak akan mengatakan terlambat sudah Kau datang padaku, tapi Dia akan mengatakan sesungguhnya hari ini juga Engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Dan itulah buah dari salib Tuhan. Amin.